Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, pagi ini bertemu kembali dengan Pak Gunawan dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang kerajaan Islam di Sumatera, untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Jawa gitu ya. Nah, nanti silahkan ini ya, ikuti videonya dengan baik, tonton videonya dengan baik. Lalu setelah tonton videonya, nanti silahkan kembali lagi ke grup diskusi kelas gitu ya. Karena kita akan diskusi di sana, kita akan sharing-sharing apa aja sih yang sudah kita pelajari pada video kali ini gitu ya. Nah, langsung saja untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Jawa. Tapi sebelumnya Bapak mengingatkan lagi ya, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, salah satu buktinya, bukti adanya Islam di Indonesia itu terbukti dengan adanya makam Fatimah binti Maimun gitu. Nah, makam Fatimah binti Maimun ini pertanda bahwa Islam sudah ada di Jawa itu sejak abad ke-11 gitu ya. Karena pada makam Fatimah binti Maimun ini ada tahunnya, yaitu kurang lebih tahun 1082 Masehi atau kurang lebih pada abad ke-11 gitu. Nah, itu ya. Lalu kerajaan Islam di Pulau Jawa itu ada apa aja? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kerajaan Demak gitu. Jadi kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa. Nah, letaknya ini di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, dalam babat lokal disebutkan bahwa pusat kerajaannya ini terletak di antara Bintara, Gelagah Wangi ini ya. Jadi kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa. Nah, didirikan kurang lebih di akhir abad ke-15 oleh Raden Patah. Jadi Raden Patah ini pendiri kerajaan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Demak gitu. Nah, setelah Raden Patah, kemudian kerajaan Demak dilanjutkan oleh Pati Unus. Nah, Pati Unus ini mendapatkan julukan sebagai Pangeran Sabrang Lor gitu. Karena kenapa kok dikatakan sebagai Pangeran Sabrang Lor? Karena pada masa Pati Unus ini dia melakukan serangan ke Malaka gitu, membantu kerajaan Malaka, kerajaan Aceh menyerang Portugis gitu. Jadi dari Jawa jauh-jauh nyebrang ke daerah Sumatera sana untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis, sehingga mendapatkan julukan Pangeran Sabrang Lor gitu. Nah, dia itu pada masa kekuasaan Pati Unus ini mempunyai armada laut yang kuat karena memang punya ambisi untuk menjadikan Demak ini sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Memang benar ya, kerajaan Demak ini ya letaknya itu sangat strategis. Letaknya akan kita bahas nanti ya. Letaknya yang strategis sehingga memungkinkan untuk menjadi kerajaan maritim terbesar di Jawa gitu. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Sultan Trenggono. Nah, pada masanya Sultan Trenggono ini kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Tapi setelah Sultan Trenggono ini nanti ada perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto yang mana sebagai putra Sultan Trenggono dan juga Arya Penangsang yang merupakan keturunan Pangeran Sedolapen adik Sultan Trenggono gitu. Nah, di sini nanti ada peristiwa saling bunuh-membunuh dalam perebutan tahta ini, di mana Pangeran Prawoto ini dibunuh oleh Arya Penangsang tadi. Tapi ternyata Arya Penangsang ini nanti akan dibunuh oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Nah, setelah terjadi perebutan kekuasaan seperti ini, makanya berakhirlah kekuasaan kerajaan Demak yang nanti akan diambil alih oleh Joko Tingkir yang memindahkan kekuasaannya ke daerah Pajang gitu ya. Nih. Nah, kehidupan ekonomi ini menitik beratkan pada kegiatan perdagangan maritim dan agraris gitu ya. Kayak tadi ya,
Jadi memang Demak ini merupakan ini daerah yang cukup strategis gitu, karena letaknya dia di tengah-tengah ya, di tengah-tengah di Pulau Jawa, sehingga banyak orang-orang yang ini singgah di Demak ini, yang mau ke Malaka maupun dari Maluku ke Malaka maupun dari Malaka ke Maluku itu biasanya singgah sebentar di daerah Demak gitu. Jadi kayak bandar transito, tempat transit dulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Malaka atau Maluku, Maluku ke Malaka gitu. Sehingga nanti Demak menjadi pelabuhan dagang yang cukup ramai pada masa itu. Nah, dalam kegiatan agama, Demak ini berkembang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian dalam kebudayaan, di sini ada istilah ini ya, akulturasi dengan kebudayaan Jawa. Makanya ada istilah selamatan sama yasinan, yang mana akulturasi antara kebudayaan Islam dan juga kebudayaan Jawa. Termasuk bangunan Masjid Demak ini, bangunannya juga ada akulturasi dengan kebudayaan Jawa. Kayak dari segi bangunan itu kayak bangunan joglo gitu-gitu kan. Jadi bangunannya juga ada akulturasi dengan bangunan Jawa seperti itu. Itu ya. Itu adalah sejarah singkat Kerajaan Demak. Oke, selanjutnya kita ke Kerajaan Pajang. Jadi tadi ya Joko Tingkir dari Demak kemudian memindahkan kekuasaannya ke Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini raja pertamanya ialah Joko Tingkir, atau nama aslinya itu Mas Karabet, atau mendapat julukan Sultan Hadiwijaya pada masa menjabat sebagai raja di Pajang. Nah, kegiatan ekonominya Kerajaan Pajang ini menitik beratkan pada sektor agraris, dan kehidupan agama maupun kebudayaannya ini tidak jauh berbeda dengan Kerajaan Demak gitu. Karena memang ini masih pecahan dari Kerajaan Demak ya. Nah, mungkin kalau anak-anak mau menyaksikan Kerajaan Pajang seperti apa, keratonnya seperti apa, bisa datang langsung ke daerah Pajang. Di situ masih ada sisa-sisa peninggalan dari Kerajaan Pajang sampai saat ini, gitu ya. Jadi silahkan nanti main-main ke Keraton Pajang. Oke, selanjutnya kita ke Kerajaan Mataram. Nah, Kerajaan Mataram ini merupakan ini ya, pemberian dari Kerajaan Pajang, yang mana Sultan Hadiwijaya ini memberikan daerah Mataram ini kepada Ki Ageng Pamanahan. Jadi Ki Ageng Pamanahan ini diberi hadiah oleh Sultan Hadiwijaya karena sudah berusaha membantu mengalahkan Arya Penangsang dulu itu gitu. Nih, itu ya. Sehingga Ki Ageng Pamanahan ini diberi daerah kekuasaan di Mataram, lalu bisa berkuasa menjadi Raja Mataram yang pertama. Setelah Ki Ageng Pamanahan, raja selanjutnya digantikan oleh Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati ini mulai menerapkan namanya politik ekspansi, yaitu mulai menguasai atau menaklukkan daerah-daerah lain gitu. Jadi dari situ kerajaan ini mulai meluas karena ada politik ekspansi ini. Setelah Panembahan Senopati, lalu dilanjutkan oleh Mas Jolang yang mendapat julukan sebagai Sultan Hanyokrowati. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Agung. Nah, pada masa Sultan Agung ini Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya dengan wilayahnya yang semakin luas, baik di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di sekitar Madura. Nih ya. Dan Sultan Agung ini punya kayak ambisi. Sultan Agung ini punya ambisi ingin menyatukan seluruh Pulau Jawa dalam kekuasaan Kerajaan Mataram ini. Nah, tapi pada masanya Sultan Agung ini ternyata ada VOC yang sudah berkuasa di daerah Batavia, sehingga Sultan Agung ini punya cita-cita ingin mengusir bangsa asing dari Jawa. Makanya pada tahun 1628 dan juga 1629 Sultan Agung ini menyerang VOC. Gitu ya. Kemudian di bidang ekonomi, Mataram ini menitik beratkan pada kegiatan agraris dan juga perdagangan. Lalu di bidang agama di sini ada akulturasi
antara agama Islam dan juga antara Jawa, kebudayaan Jawa. Contohnya di sini ada Sultan Agung yang membuat kalender Jawa yang mana gabungan antara tahun Hijriyah dan juga tahun Saka di sini. Tuh ya. Kemudian di sini pada masa kerajaan Mataram di sini ada budaya patron klien atau bisa disebut dengan atasan bawahan gitu ya. Karena di sini ada golongan-golongan, di sini ada golongan Bendoro, kemudian golongan Priayi dan juga golongan Wong Cilik. Nah, golongan Bendoro ini adalah golongan bangsawan atau orang-orang keluarga kerajaan disebut sebagai golongan Bendoro. Makanya ada istilah Ndoro gitu ya, Ndoro. Jadi dari istilah Ndoro ini menyebutkan untuk golongan bangsawan gitu, golongan atas, golongan Bendoro. Lalu ada juga golongan Priayi. Nah, golongan Priayi ini biasanya golongan-golongan yang bekerja di keraton, di kerajaan gitu, disebut sebagai golongan Priayi. Lalu ada istilah golongan Wong Cilik. Golongan Wong Cilik itu ya golongan rakyat biasa seperti kita ini. Makanya ada istilah adiweki kita itu guru wong cilik bisa apa gitu ya. Jadi untuk menyebutkan orang-orang dari golongan yang biasa, rakyat biasa, itu wong cilik sebutannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke Kerajaan Banten. Nah, awalnya ini Banten merupakan pelabuhan penting milik Demak gitu. Jadi termasuk wilayah jajahannya Demak dulu, itu wilayahnya Demak. Kemudian diutuslah Maulana Hasanuddin, putra dari Fatahillah, untuk mengelola daerah Banten ini. Sehingga kemudian Maulana Hasanuddin ini mendirikan kerajaan namanya Kerajaan Banten gitu. Setelah Maulana Hasanuddin, kekuasaan di Banten dilanjutkan oleh Maulana Yusuf. Nah, Maulana Yusuf ini mulai menaklukkan daerah kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan Pajajaran di sini. Setelah Maulana Yusuf, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ini, kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya. Di sini dia punya armada laut yang cukup kuat karena untuk mengalahkan VOC gitu. Jadi punya armada laut yang cukup kuat. Tapi pada masa setelah Sultan Ageng ini dia ada kayak perselisihan gitu ya dengan Sultan Haji gitu. Yang mana kan kalau Sultan Ageng ini kontra dengan VOC, tapi Sultan Haji ini justru pro dengan VOC gitu. Sehingga nanti ada politik adu domba yang dilakukan oleh VOC terhadap Sultan Ageng dan juga Sultan Haji. Nah, di sini keadaan Banten mulai memburuk dan mulai terjadi kemunduran kerajaan Banten. Selanjutnya adalah kerajaan ini. Oh, ini masih. Nah, pada abad ke-16 sampai 17 Banten ini menjadi komoditi lada yang cukup maju, yang punya nilai jual tinggi karena lada Banten ini dinilai punya kualitas yang cukup baik gitu. Sehingga kegiatan ekonominya menitik beratkan pada kegiatan agraris dan maritim. Agrarisnya itu sebagai petani lada yang cukup maju, lalu dijual dalam perdagangan laut lewat maritim tadi. Ini. Kemudian pada masanya Maulana Hasanuddin, beliau menginginkan menjadikan Banten ini sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bagian barat gitu. Walaupun di bagian barat Jawa ini ada kebudayaan yang berbeda-beda, seperti ada agama Islam, Konghucu dan juga Katolik di situ. Tapi mereka bisa hidup secara rukun dan damai gitu. Nah, Islam pun di situ juga mulai ada akulturasi dengan kebudayaan Konghucu maupun Katolik. Terlihat dari Masjid Agung Banten yang bentuknya sangat unik karena punya menara yang bentuknya itu seperti mercusuar dengan bangunan khas Belanda. Nah, Belanda ini agamanya Katolik ya. Jadi orang-orang Katolik dia ada akulturasi dengan mercusuar atau menaranya Masjid Agung Banten yang bentuknya unik gitu. Nah, selanjutnya ini kerajaan Cirebon ya, tulisannya salah di sini. Kemudian kerajaan Cirebon, ini tulisannya kerajaan Banten.
Di sini ada tokoh Syarif Hidayatullah yang membangun Keraton Pangkongwati. Nah, Keraton Pangkongwati ini menjadi Syarif Hidayatullah ini menjadi pembuka berdirinya Kerajaan Cirebon gitu. Awalnya ini Cirebon ini merupakan pelabuhan milik Kerajaan Demak yang cukup ramai sama dengan Banten tadi ya. Kemudian cicit dari Syarif Hidayatullah yaitu Panembahan Ratu menjalin hubungan dengan